Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Secara hakikatnya bumi tukul itu tidak untuk diperdagangkan. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Ini saya berada di petilasannya Dewi Sri. Dewi Sri cuma ada yang menambahi menjadi Dewi Sri Sumarni di Gunung Srandil, Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Nah, seiring dengan keberadaan saya di sini tidak lain adalah napak tilas ya. Ini direhab belum lama seiring kemarin ambruknya makam Mbah Agung. Jadi pada keheningan saya sementara ini, bagi yang percaya, bagi yang mau menyimak ya, percaya kan, kalau percaya ya, menyimak kan berarti tidak harus percaya gitu loh. Saya akan mengutarakan adanya akhir-akhir ini ya, terbilang suro kemarin mungkin ya, bukan mungkin ya, nggak boleh saya mengatakan mungkin, karena permufakatan leluhur itu terjadi. Artinya permufakatan yang saya maksud ibaratnya dalam alam bumi ini adalah rapat G20 atau pertemuan G20 begitu. Lah ini pun terjadi permufakatan di langit sana, titah langit sana, yang saya menyebutkan adalah permufakatan para hal yang tidak kelihatan atau para hal yang gaib atau leluhur gitu untuk tingkat dunia. Permufakatan leluhur dunia mengenai pola pangan atau pola perdagangan pangan begitu. Sebab secara hakikatnya bumi tukul itu tidak untuk diperdagangkan. Sekali lagi saya mengatakan, bumi tumbuh itu tidak untuk diperdagangkan, fitrahnya yang saya katakan ya. Artinya secara hakikat padi tumbuh ini untuk dimakan, untuk mensejahterakan manusia, bukan untuk diperjualbelikan. Lalu segala buah-buahan tumbuh ini juga untuk kesejahteraan manusia, fitrahnya atau apa murninya demikian. Namun di sini saya akan menceritakan sekarang adalah iklim atau zaman perdagangan bebas. Sekali lagi saya mengatakan sekarang itu zaman perdagangan bebas yang seolah-olah tanpa batas. Siapa yang tidak mampu berdagang niscaya akan ketinggalan, dan ujung-ujungnya nanti dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Kasar kan? Ya, karena tata rasa bahasa sekarang itu bahasa yang bertumbuh kepada tata rasa nyaris tidak ada. Jadi barometernya sekarang murni nyaris kepada materi kehidupan ini, sehingga tidak terfokus kepada suatu hal yang bagaimana tata rasa sejahtera manusia ini agar tidak mengecilkan dan tidak dikecilkan. Artinya majina madan toyodinayan, sekarang ajaran yang demikian nyaris tenggelam gitu, diganti dengan hal-hal topik-topik baru, yaitu perdagangan bebas, yaitu mohon maaf menghafalkan suatu ayat-ayat tertentu dengan janji-janji tertentu. Namun kitab pada diri manusia yang namanya kitab Rasa Rumangsa atau kitab Seroso itu sudah tidak lagi digunakan seolah-olah, atau tidak lagi dibaca, sehingga manusia cenderung kepada semau gue, atau yang penting sopo siro sopo ingsun, siapa yang punya, siapa yang menang begitu, siapa yang kaya, siapa yang kuat, siapa yang menang. Lah ini niscaya yang demikian tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan bahwasanya atas ya petunjuk yang saya terima atau firasat gitu aja bolehlah, kalau serba petunjuk nanti saya keliru lagi. Firasat yang saya terima pada surah kemarin, saya kali ini baru menyampaikan niscaya ada permufakatan atau taruhlah
pertemuan internasional kalau di dalam bumi ini, seluruh leluhur menyatakan bahwa dimungkinkan akan terjadi penghapusan sistem perdagangan bebas menjadi sistem perdagangan terbatas. Sekali lagi saya mengatakan dimungkinkan akan terjadi penghapusan ya sistem perdagangan bebas menjadi sistem perdagangan terbatas. Karena apa? Dampak dari sistem perdagangan bebas ini sudah kita rasakan. Siapa yang tidak punya duit, siapa yang tidak bisa membeli, ya nanti ujung-ujungnya dikatakan yang tertinggal atau yang miskin lah. Betapa sakitnya yang dikatakan miskin. Namun sekarang tidak bisa merasakan yang demikian. Intinya siapa yang kaya itu ya seolah-olah yang menjadi raja lah, Raja Fir'aun jadinya kan. Lah ini yang perlu kita simak, bahwasanya kita itu adalah manusia, makhluk sosial yang harus ngemban rasa, rumangsa lan pangrasa, namun sekarang sudah tidak ada lagi yang ajaran yang demikian. Mengapa dihapuskan? Karena sekali lagi saya mengatakan bahwasanya seasli-aslinya pada fitrahnya, pada taruhlah kodratnya, pada hakikatnya, bahwasanya bumi tumbuh ini tidak untuk diperjualbelikan, untuk dinikmati boleh sebatas ala kadarnya. Namun ketika sekarang manusia berkiblat kepada keinginan, berkiblat kepada, kalau saya mengatakan angkara itu kan keliru juga ya, lah sudah mengipatke kepada rasa rumangsa, lalu keinginan yang dipuja. Jadi sekarang itu rata-rata orang itu memuja keinginannya, memuja keangkara murkaannya, memuja harta bendanya, tidak memuja kepada yang menciptakan dirinya, lalu tidak menyadari persis bahwasanya hidup itu hanya sementara, dan sementara sumpah ketika di langit, sekarang di bumi terlupakan. Karena di bumi ini konsepnya kan cenderung konsep barat, harus faktual untuk bisa menunjukkan yang fakta-fakta. Yang penting orang itu ya nyatanya, kalau sudah nggak punya duit berarti orang yang lemah, orang yang nggak bisa usaha, yang akan menjadi beban yang lain lah. Inilah yang sesungguhnya kita mesti menghayat kembali bahwasanya apakah tujuan kemerdekaan Indonesia untuk hal-hal yang demikian. Sekali lagi, apakah tujuan kemerdekaan Indonesia untuk mengikuti hal-hal yang demikian, artinya mengikuti perdagangan bebas, artinya lagi mengikuti taruhlah persaingan global, lalu mengikuti target negara maju. Saya yakin tujuan dari kemerdekaan Indonesia itu adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau keadilan, saya pikir hanya Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam penghayatan saya yang bisa mengadili. Namun kesejahteraan niscaya tidaklah itu si picek, tidaklah itu si budek, tidaklah itu si laki-laki, tidaklah itu si perempuan, tidaklah itu si muda, tidaklah itu si tua, itu semestinya merasakan kesejahteraan lah. Definisi of kesejahteraan ini semestinya juga digali lah. Tanpa ada definisi daripada kesejahteraan ini, niscaya nilai-nilai kesejahteraan atau keadilan yang dikejar-kejar tidak akan mungkin ditemukan lah. Saya mengatakan sekali lagi, niscaya dalam kali ini saya menyampaikan, nggak usah dipercaya, ada kemungkinan penghapusan pola perdagangan bebas menjadi perdagangan yang terbatas. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Menurut logika tidak mungkin. Namun ketika alam sudah berkehendak, niscaya energi alam akan membentuk kemarau panjang. Energi alam nanti akan membentuk sebuah bencana atau gempa dan sebagainya. Disitulah manusia akan tersadarkan diri dan lalu mengakui bahwasanya bumi tukul ora kanggo dagangan, ya, tapi kanggo kesejahteraan bersama. Saya rasa demikian. Terima kasih.